Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Eliza Umami. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat. Pasti teman-teman semua sudah sangat sering mendengar ya kejadian orang gila yang melakukan tindak pidana seperti misalnya pencurian, memukul orang lain, atau memperkosa, dan sebagainya. Jadi mungkin di masyarakat juga sering bertanya-tanya ya, apakah orang gila itu sebenarnya bisa dipidana atau enggak sih? Jadi begini teman-teman, di dalam hukum pidana itu terdapat yang namanya alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ini juga tergolong menjadi dua. Yang pertama yaitu alasan pembenar dan yang kedua itu alasan pemaaf. Apa sih yang dimaksud dengan alasan pembenar? Seperti apa sih contohnya? Alasan pembenar yaitu alasan yang membenarkan suatu perbuatan karena itu dilihat dari perbuatannya ya, dari objeknya bukan dari sisi orangnya. Seperti misalkan yang termuat di dalam pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu eksekutor yang melakukan eksekusi mati, menembak mati seorang terpidana mati. Bagaimana dengan alasan pemaaf? Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tidak tetap melawan hukum. Jadi perbuatannya tetap melawan hukum, tapi perbuatan itu dimaafkan. Jadi dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orangnya atau pelakunya. Misalkan lantaran pelakunya tidak waras atau gila sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Dalam ayat 2 berikutnya, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai percobaan. Jadi begitu ya teman-teman, orang gila itu ketika dia melakukan suatu tindak pidana, dia tidak bisa dipidana, yaitu karena pertumbuhan jiwanya yang cacat, jadi dia tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Jadi nanti paling hakim memerintahkan supaya dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa, yaitu apa landasan hukumnya, yaitu pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 tadi seperti yang saya bacakan. Jadi jika teman-teman mendengar ada kejadian orang gila melakukan suatu tindak pidana dan timbul pertanyaan apakah sebenarnya dia bisa dipidana atau enggak. Jadi menurut hukum yang ada di Indonesia ya berlandaskan pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti yang saya bacakan tadi, jadi orang gila itu tidak bisa dipidana karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kecacatan mentalnya yang dia alami, jadi dia tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Jadi demikian teman-teman pembahasan mengenai orang gila yang melakukan tindak pidana. Mungkin lain kali kita akan membahas permasalahan hukum yang lebih menarik yang mungkin banyak menjadi pertanyaan bagi teman-teman, dan jika memang teman-teman punya pertanyaan tentang permasalahan hukum bisa nanti ditulis di kolom komentar ya, nanti saya akan usahakan untuk membuat video baru tentang pertanyaan tersebut. Oke, baik teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.